Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wijayanti, mahasiswa Pendidikan Ekonomi kelas A20, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan dari dibuatnya video pembelajaran kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Digital. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan teori mikroekonomi dan makroekonomi. Perkembangan teori ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu teori ekonomi mikro sebagai teori ekonomi klasik dan yang kedua adalah teori ekonomi makro sebagai hasil revolusi. Oke, sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan tokoh-tokoh dari teori-teori ekonomi dulu ya. Yang pertama ada Adam Smith, yang kedua ada Jean-Baptiste Say, yang ketiga ada Leon Walrus, dan yang keempat ada John Maynard Keynes. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi ya. Titik awal perkembangan teori ekonomi klasik dimulai saat Adam Smith menerbitkan bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations atau yang kemudian dikenal sebagai Wealth of Nations pada tahun 1776. Di dalam buku tersebut, bukunya Adam Smith yang berjudul Wealth of Nation ini disimpulkan bahwa gejala ekonomi seperti kenaikan harga barang dan pengangguran menunjukkan adanya gangguan keseimbangan sistem ekonomi, dan masalah ini akan teratasi jika ekonomi dikembalikan pada kondisi keseimbangannya. Adam Smith juga menyatakan bahwa alam semesta berjalan dengan teratur, maka sistem ekonomi pun seperti itu. Dia mampu memulihkan dirinya sendiri atau self-adjustment karena ada kekuatan pengatur yang disebut dengan tangan-tangan tak terlihat atau invisible hand. Invisible hands yang dimaksud adalah suatu mekanisme pasar, yaitu suatu mekanisme alokasi sumber daya ekonomi berlandaskan interaksi kekuatan demand atau permintaan dan supply atau penawaran, yang mampu menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien jika pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian. Jadi yang menjadi kata kunci di sini yang dikatakan oleh Adam Smith adalah pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian karena sudah ada kekuatan dari tangan-tangan tak terlihat, yaitu dari kekuatan permintaan dan penawaran atau demand dan supply. Ekonom Prancis Jean-Baptiste Say mendukung pernyataan dari Adam Smith melalui Say's Law atau hukum Say yang berbunyi supply creates its own demand dalam bukunya A Treatise on Political Economy pada tahun 1803. Jadi, hukum Say ini diciptakan oleh Jean-Baptiste Say untuk mendukung dari pernyataan Adam Smith. Pernyataan supply creates its own demand ini bermakna bahwa setiap barang yang diproduksi pasti akan selalu mendapatkan permintaan sehingga terjadi keseimbangan di dalam pasar. Jadi keseimbangan di dalam pasar ini terjadi karena setiap dari penawaran pasti akan mendapatkan permintaan. Substansi dari hukum Say ini memperkuat keyakinan bahwa pasar dapat menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien lewat proses pertukaran atau exchange economics. Puncak keseimbangan terjadi saat Leon Walras berhasil menyusun model ekonomi keseimbangan simultan yang menjadi dasar dari analisis model keseimbangan umum atau General Equilibrium Model. Model Walras ini adalah penerjemahan secara matematis terhadap keyakinan dari Adam Smith, Jean-Baptiste Say, dan ekonom lainnya tentang keampuhan mekanisme pasar.
Kesimpulan dari para ekonom klasik tersebut adalah alokasi sumber daya yang efisien akan tercapai bila individu-individu dalam perekonomian telah mencapai efisiensi. Indikator telah terjadi efisiensi bila masing-masing individu telah berada pada keseimbangan. Efisiensi dan keseimbangan ibarat dua muka uang logam. Efisiensi tidak akan tercapai tanpa keseimbangan. Tidak ada keseimbangan yang tidak efisien. Itu terjadi hanya melalui mekanisme pasar. Kelompok ini oleh John Maynard Keynes pada tahun 1883 sampai 1946 disebut classical economics. Sedangkan teorinya disebut classical economic theory. Keyakinan ekonom klasik pada mekanisme pasar didasari oleh asumsi-asumsi pada ekonomi mikro, bahwa struktur pasar merupakan persaingan sempurna, informasi simetris dan sempurna, input dan output adalah homogen, para pelaku ekonomi bersifat rasional dan bertujuan memaksimumkan kegunaan atau keuntungan. Untuk memperdalam pengertian dari teori ekonomi klasik, ada dua asumsi penting yang harus ditambahkan, yaitu asumsi pertama adalah proses penyesuaian lewat mekanisme pasar dapat tercapai seketika itu juga. Kita dapat mengabaikan kendala waktu dan tempat dalam menganalisis proses pertukaran antar para pelaku ekonomi. Artinya, dalam proses pertukaran, individu-individu yang terlibat tidak terbatasi waktu dan tempat. Dengan demikian, pasar adalah institusi yang tak terbatas waktu dan tempat atau timeless and placeless. Asumsi yang kedua adalah asumsi netralis uang atau money neutrality. Fungsi uang adalah semata-mata alat transaksi atau medium of exchange. Tidak ada penggunaan uang untuk tujuan spekulasi. Karenanya, uang tidak dapat mempengaruhi jumlah output yang diproduksi para pelaku ekonomi. Yang dapat dipengaruhi oleh uang hanyalah tingkat harga. Bila jumlah uang beredar bertambah, harga barang dan jasa naik. Pada asumsi kedua ini, harga bersifat fleksibel dapat berubah seketika itu juga atau price flexibility. Asumsi ini dikenal sebagai pemisahan antara sektor moneter dengan sektor real oleh teori klasik. Asumsi-asumsi dari teori klasik mempunyai konsekuensi bahwa proses pertukaran adalah satu-satunya cara untuk saling berinteraksi. Akibatnya, fokus bahasan dari teori klasik adalah analisis perilaku individu, yaitu produsen dan konsumen dalam rangka mencapai keseimbangan. Jika setiap individu dalam perekonomian telah mencapai keseimbangan, maka perekonomian secara total mencapai keseimbangan juga. Teori ekonomi klasik identik dengan teori ekonomi mikro. Berdasarkan hukum Say, permintaan relatif tidak terbatas, maka masalah sentral perekonomian adalah penawaran, baik penawaran input maupun output. Karena itulah ilmu ekonomi klasik juga dikenal sebagai ilmu ekonomi yang sangat menekankan sisi penawaran atau supply side economics. Lahirnya teori ekonomi makro diawali dengan adanya Great Depression atau depresi berat pada tahun 1929 sampai 1933. Perekonomian di berbagai negara besar menghadapi masalah yang besar, seperti angka pengangguran meningkat, output perekonomian berkurang drastis, investasi merosot tajam, dan terjadi kelesuan ekonomi. Depresi yang berlangsung lama itu membuyarkan keyakinan terhadap hipotesis ekonomi klasik. Kemudian pada tahun 1936, John Maynard Keynes menerbitkan bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money untuk memperbaiki keadaan perekonomian yang terjadi. Buku The General Theory ini menyampaikan dua hal pokok. Yang pertama, kritik terhadap kelemahan teori klasik yang idealis tentang asumsi pasar dan terlalu ditekankan masalah ekonomi pada sisi penawaran. Yang kedua adalah berupa usulan pemulihan perekonomian dengan memasukkan peranan pemerintah dalam perekonomian dalam rangka menstimulir sisi permintaan. Kedua pokok pikiran dari Keynes membawa pembaruan radikal dalam ilmu ekonomi.
Pembaharuan tersebut meliputi yang pertama, mulai diperhatikan dimensi global atau agregat makro dalam analisis ilmu ekonomi. Dengan demikian, ilmu ekonomi telah berkembang menjadi ilmu ekonomi makro. Yang kedua, dimasukkannya peranan pemerintah dalam analisis ilmu ekonomi telah menimbulkan pentingnya peranan analisis kebijakan atau policy analysis. Dan yang ketiga, dengan diperlukannya analisis kebijakan, maka perlu pula studi-studi empiris. Dengan demikian, terjadi penyempurnaan metodologi dalam analisis ekonomi, dari hanya mengandalkan metode deduktif menjadi menggunakan metode induktif juga. Keynes menjadi bapak ilmu ekonomi makro, sekaligus ekonom perintis studi induktif. Perbedaan fokus pembahasan ilmu ekonomi mikro dan makro adalah jika dalam ilmu ekonomi mikro, fokus analisisnya adalah perilaku individu seperti perusahaan atau produsen, tenaga kerja, dan konsumen dalam konteks yang lebih terbatas atau industri saja. Namun dalam ilmu ekonomi makro yang dibahas adalah bagaimana segi demand dan supply menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian, masalah-masalah utama yang selalu dihadapi setiap perekonomian, peranan policy dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi, dan bagaimana perilaku para agen ekonomi dalam konteks agregat atau keseluruhan. Namun dalam tujuan cabang ilmu ekonomi makro adalah sama seperti ekonomi mikro, yaitu melihat apakah sudah terjadi alokasi sumber daya ekonomi yang efisien atau belum. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.